الحمد لله الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعات وأعان وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا بما أمر الله به وانتهوا عما نهى الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat azan Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara ajaran agama kita yang hanif, yang lurus dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut dengan al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Baik perintah dan larangan tersebut berkenaan dengan rukun-rukun Islam, berkenaan dengan rukun-rukun iman, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan syariah, akhlak dan muamalat. Di antara larangan yang berkenaan dengan akhlak yang tercela yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat, dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kamu banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu ada yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat tersebut ada 3 hal, ada 3 akhlak yang sangat tercela. Yang pertama adalah az-dzan, artinya di sini berburuk sangka. Berburuk sangka dalam ayat ini. Karena az-dzan itu ada 2 macam. Ada az-dzannul mahdzur, ada az-dzannul mandub. Ada sangka yang dilarang dan ada sangka yang dianjurkan, yakni berprasangka baik. Jadi yang pertama az-dzannul mandub, yang dianjurkan maksudnya disunnahkan berprasangka baik kita. Nah, dan yaitu berhusnudzon kepada setiap orang muslim. Itu namanya husnudzon atau az-dzannul mandub ilaihi. Yang kedua adalah az-dzannul mahdzur, yang dilarang dan tercela. Di sini seperti apa? Seperti bersuudzon kepada Allah. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis sahih dari Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum beliau wafat, beliau berkata, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, rawahu Muslim. Janganlah sekali-kali mati di antara kalian kecuali dia berhusnudzon kepada Allah.
Jadi berburuk sangka kepada Allah itu dilarang, tercela. Yang diperintahkan berhusnudzon. Yang disebut buruk sangka juga termasuk kepada sesama orang muslimnya. Berburuk sangka sama orang muslim. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat tadi itu. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits." Jauhilah kalian dari berburuk sangka, karena buruk sangka itulah paling dustanya perkataan. Itu yang pertama, berburuk sangka. Yang kedua yaitu at-tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan walaupun dia bukan musuhnya, dicari saja. Apalagi memang musuhnya, pasti akan dicari-cari kesalahannya. Itu yang kedua, at-tajassus, memata-matai pekerjaan orang lain. Dan yang ketiga adalah al-ghibah. Batasan dari al-ghibah ini sudah dijelaskan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Berkata sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu ketika kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu di mana dia menjadi tidak enak, tidak suka kalau disebut-sebut, saudaramu tidak suka. Apa terus? Qilah. Ada sebagian sahabat berkata, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah, kalau pada saudaraku yang saya kata-katain itu, yang saya ghibah itu betul-betul terjadi padanya dan betul-betul dia lakukan? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau pada saudaramu itu ada betul ada sifat yang kamu katakan, itulah yang disebut ghibah, kamu telah meghibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tapi kalau tidak ada pada saudaramu apa-apa yang kamu katakan itu, maka kamu telah mendustakannya, berbuat dusta terhadapnya. Naudzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu sifat juga berkenaan dengan buruk sangka, berkenaan dengan ghibah, bahkan dengan tajassus atau memata-matai mencari kesalahan orang lain, yang sekarang populer dengan istilah buzzer. Buzzer bayaran. Orang-orang yang mengkampanyekan sesuatu dan dibayar, entah itu mengatasnamakan pribadi, mengatasnamakan kelompok, mengatasnamakan organisasi ormas, mengatasnamakan partai politik. Sekarang banyak. Kalau kita sempat membuka internet dan melihat, banyak sekarang buzzer-buzzer berkeliaran di media massa, terutama menyerang lawan-lawan rivalnya, baik itu politik atau organisasi dan sebagainya, dan mereka dibayar semuanya. Mereka bahkan menghalalkan segala cara, memfitnah, menghibah, menyebarkan di media massa. Naudzubillahi min dzalik. Perhatikan hadis berikut ini. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani, riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lainnya. Dari Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala bi muslimin aklatan fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam. Barang siapa yang makan suatu makanan dengan cara meribah, memfitnah, mencari kesalahan saudara muslimnya sehingga dapat makan, maka Allah kelak akan memberi makan seperti apa yang dimakan dari api neraka jahanam. Lanjutan hadisnya, wa man qusiya bi rajulin muslimin fa innallaha yaksuhu min jahannam. Barang siapa yang mendapat pakaian dengan cara menghibah, memfitnah, menggunjing saudaranya yang muslim, maka kelak dia akan mendapat pakaian
di hari kiamat dari api jahannam. Kemudian lanjutan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama bi rajulin muslimin maqama riya'in wa sum'atin, fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah." Barang siapa yang berdiri di hadapan orang dengan riya dengan ilmunya, riya dengan pemberiannya, dengan nafkahnya, maka kelak Allah akan membeberkan kejahatannya, kejelekannya di hari kiamat. Ada yang menafsirkan yang lain, yang ketiga ini, barang siapa yang menampakkan diri sebagai orang soleh, bertakwa di hadapan pembesar, di hadapan pejabat, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan uang dan receh, maka kelak oleh Allah Taala akan dibeberkan kejahatannya dan keburukannya kelak pada hari kiamat. A'udzubillahi min dzalik. Itulah pekerjaan besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari akhlak-akhlak yang tercela dan buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala وافعلوا الخير وذروا الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ألا وصلوا وسلموا على خير الورى كما أمركم بذلك فالق الحب والنوى. فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدين والآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.